Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan belajar tentang tema 2 yaitu udara bersih bagi kesehatan. Di sini ada menu utama yaitu ada KD, materi, kuis, dan profil. Masuk ke KD, kompetensi dasar yang pertama menjelaskan organ pernafasan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ manusia. Dan yang kedua, membuat model sederhana organ pernafasan manusia, indikatornya yaitu menemukan informasi tentang organ-organ pernafasan. Pernafasan pada hewan, kita masuk pada materi. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai jenisnya. Berikut sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Yang pertama, alat dan sistem pernafasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing tidak punya alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Oleh karena itu, cacing menyukai tempat lembab untuk menjaga supaya kulit tubuhnya selalu basah dan berlendir. Di bawah ini permukaan kulit cacing yang tipis terdapat pembuluh udara. Saat udara masuk melalui kulit, oksigen diikat oleh darah. Pada darah cacing terkandung hemoglobin sehingga mampu mengikat oksigen. Oksigen yang diikat oleh hemoglobin lalu diedarkan ke seluruh tubuh dan sisa pembakaran berupa karbon dioksida dan uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Dan yang kedua, sistem pernafasan pada serangga atau insekta. Seperti hewan lain, serangga bernafas dengan menghisap oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain. Alat pernafasan serangga berbeda dengan hewan lain yaitu serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh dan organ serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara memasuki trakea melalui pori-pori di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Selanjutnya, udara beredar melalui pembuluh udara kecil. Sel-sel tubuh mengambil oksigen langsung dari pembuluh udara kecil, yaitu karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola lalu dibuang melalui lubang spirakel. Dan yang ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Semua makhluk hidup, termasuk ikan, memerlukan oksigen supaya tetap hidup. Pengambilan oksigen ini melalui proses pernafasan yang dilibatkan organ pernafasan. Ikan bernafas dengan organ khusus. Pernafasan yang melibatkan organ pernafasan yaitu organ khusus mirip saringan disebut insang. Insang berbentuk lapisan tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat tepat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Biasanya insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Di balik tutup insang ini terdapat pembuluh darah halus. Pembuluh darah itu dapat menyerap oksigen yang terkandung dalam air dan melepaskan karbon dioksida dari darah. Insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaringan makanan. Untuk memperoleh cukup oksigen, mulut ikan dan insang bekerja sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup secara bersamaan, mulut terbuka dan dinding udara mengembang. Saat itulah air terisap masuk. Kedua, rongga mulut menyempit dan mulut menutup. Secara bersamaan tutup insang terbuka akibat air keluar dari mulut dan melewati insang. Saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Pada gambar di kanan ditunjukkan saat pernafasan dimulai, mulut ikan membuka dan rongga mulut mengembang untuk mengisap air. Gambar anak panah biru menunjukkan aliran air masuk ke dalam rongga mulut. Dan gambar di sebelah kanan menunjukkan saat berikutnya mulut ikan menutup dan tutup insang membuka. Gerakan mulut ikan dan tutup
Insang itu secara bersamaan memompa air keluar dari rongga insang. Anak panah biru menunjukkan aliran air keluar melalui insang. Dan yang keempat, alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air saat masih berupa kecebong. Katak hidup di dalam air dan bernafas menggunakan insang. Insang kecebong terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Setelah berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru dan katak muda pun tumbuh menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulit. Di dalam paru-paru terdapat banyak gelembung udara yang sangat kecil, berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara, oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Selain dengan paru-paru, katak juga bernafas melalui kulit. Yang kelima, alat dan sistem pernafasan pada reptil. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cacak, buaya, dan biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Paru-paru reptil terletak di dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil sederhana dengan beberapa lipatan dinding yang dapat memperbesar permukaan paru-paru. Namun, paru-paru kadal dan buaya lebih kompleks dengan beberapa belahan dan bertekstur seperti spons. Seperti reptil yang sering berkubang di air seperti buaya. Lubang hidungnya dapat ditiup selama menyelam. Dan yang keenam, alat dan sistem pernafasan pada burung atau aves. Burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Udara yang mengandung oksigen masuk melalui lubang hidung pada pangkal paruh sebelah atas. Selanjutnya, udara masuk ke pembuluh darah yang disebut trakea. Dari trakea, udara sebagian masuk ke paru-paru dan sebagian lagi masuk ke kantong udara. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang, burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong udara burung berfungsi sebagai tempat menyimpan udara. Saat tidak terbang, burung menghirup udara sebanyak-banyaknya. Udara yang dihirup kemudian disimpan dalam kantong udara, lalu digunakan saat terbang membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar dan memperkeras suara. Dan yang ketujuh, alat dan sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernapasan mamalia darat terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan paru-paru. Perhatikan gambar organ pernapasan pada kuda. Ada hidung, trakea, paru-paru, bronkus, arteri, vena, alveoli. Pada mamalia air, hidupnya dilengkapi dengan katup saat mamalia tersebut menyelam. Katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup akan terbuka. Saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting bagi kehidupan. Organ pernafasan terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru atau alveolus. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Yang kedua, faring, merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Dan yang ketiga, laring atau tekak jakun, terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat, trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima, bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam, bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dari karbon dioksida. Alveolus dikelilingi kapiler-kapiler darah. Alveolus terbentuk seperti buah anggur. Di situ ada gambar ya, dan ada keterangan yang menunjukkan hidung mana, faring, laring, trakea, dan bronkus serta diafragma.
Di situ juga ada gambar, di situ sudah ada keterangan gambarnya, mana yang paru-paru kanan, mana yang bronkus kiri sampai pada bronchiola. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke paru-paru. Dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Di sini kita masuk ke kuis. Soal yang pertama, penghubungan trakea dengan paru-paru adalah A. Faring, B. bronkus, C. laring, D. alveolus. Soal yang kedua, pengambilan oksigen dan pelepasan karbon dioksida berlangsung di A. trakea, B. alveolus, C. bronkus, D. faring. Soal yang ketiga, fase pernafasan pada ikan saat terjadi pelepasan karbon dioksida dan gas-gas lainnya dari insang ke air dinamakan A. inspirasi, B. ekspirasi, C. respirasi, D. difusi. Soal yang keempat, hewan ini yang bernafas dengan kulit yang lembab dan basah adalah A. ikan, B. ular, E. elang, D. belalang. Soal kelima, alat pernafasan pada serangga adalah A. kulit, B. paru-paru, C. trakea, D. hidung. Nah, di situ kita bisa melihat skor kita dapat berapa, mana yang salah dan mana yang benar. Sekian dari saya, semoga materinya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.